kami hormati dan yang kami kasihi, kami Majelis Jemaat GKJ Tanjung Perak menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudara serta semua Bapak Ibu yang saat ini juga mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang Tuhan, ketika misi dan karya Tuhan di dunia telah selesai, Tuhan menginginkan untuk kita tetap melanjutkan misi dan karyanya dalam setiap kehidupan kita dengan bersaksi dan melayani. Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus serta pembukaan bulan kesaksian pelayanan dan keluarga, kita buka hati kita dan biarlah Roh Kudus mengubahkan hati kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam setiap kesempatan. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati Seperti hati-Mu, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata, seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. berikan ku Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian lagu pop rohani Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, awalnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Mari dalam hati kita bersama-sama mengaku yang demikian. Ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 padanya, mari kita rayakan dengan penuh sukacita, bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar, seperti yang diinginkan oleh firman. Kita hanya di dalam kuasa Roh Kudus. Datanglah yang Kudus, berikan cahaya, kita nyanyikan bersama-sama. Kiranya turun atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersama-sama mendasarkan ibadah kita pada saat ini dengan kesaksian firman Tuhan. Dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Demikianlah tema ibadah pada saat ini dan firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus juga kita menandai dengan ibadah pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita respon tema ibadah ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin jemaat. Kau
Jemaat kasih Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan mengaku setiap dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama merendahkan hati, mengaku segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, seraya kita mohon pengampunan kepada Allah yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan ini karena ketamaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan kami dan menguduskan kami melalui gereja Kristen Jawa kami, terkhusus di jemaat kami masing-masing. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami masing-masing di tempat tinggal kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Allah kita Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang tidak pernah memandang seberapapun besar dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari bersama-sama dengan bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang menolong orang-orang percaya menjadi saksi, menyatakan perbuatannya serta bersaksi tentang apa saja yang telah dikerjakannya dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, maka nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan kita senantiasa mendapatkan pengampunan dalam setiap perbuatan kita. Dengan penuh sukacita, mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 432. Kita nyanyikan bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan,
Terima kasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Dan untuk pelayanan sabda Tuhan, doa dan bacaan Alkitab akan dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dan pembacaan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan hari ini memberikan waktu bagi kami untuk kami sebentar lagi hendak mengikuti pembacaan firman-Mu dan pemberitaan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, membuka setiap hati kami, memberikan hikmat akan budi bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang bertunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga mengurapi, mensucikan, kuduskan, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-hamba manusia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang memilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia untuk setiap kita yang memelihara firman Tuhan tetapi mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sepindah malih Shalom. Ditinggalkan atau kehilangan orang yang dikasih itu memang sungguh menyedihkan. Ditinggalkan atau kita kehilangan orang yang dikasih itu rasanya sangat menyedihkan, menyakitkan. Kalau kita ingat the father of broken heart,
Didi Kempot yang memiliki julukan The Good Father of Broken Heart menulis syair lagu berjudul Tatu. Kurang lebih syairnya ini: senajan kowe hilang rabi so tak salah nanging dengan kita sah kelingan mati janjimu lagi aku. Kurang lebih seperti itu. Senadyan kowe ilang rabi so tak salah nanging neng ati tansah kelingan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini diciptakan untuk menggambarkan bagaimana perasaan seseorang ketika ditinggal. Tansah kelingan, selalu teringat dengan apa yang pernah dilakukan bersama, selalu terkenang akan peristiwa-peristiwa indah yang pernah dialami bersama. Dekat di antara panjenengan yang saat ini mengalami merasa sedih, merasa kehilangan, merasa ditinggal. Ya, Bapak Ibu, wajar jika kita mengalami situasi semacam itu ketika ditinggalkan, ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kemudian ada perasaan sedih, ada perasaan terluka dalam diri kita. Setidaknya itu yang juga dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus berada naik ke surga meninggalkan murid-murid pada waktu itu. Di depan mata mereka, di hadapan mata mereka, Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, bahkan sampai awan-awan menutupinya dan mereka tidak bisa melihatnya. Ada perpisahan di sana yang terjadi antara Tuhan Yesus, Sang Guru sejati, dengan murid-murid. Bayangan mereka mengarah pada peristiwa, apakah mungkin saya bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi, atau mungkin mereka juga merasa sedih karena pengalaman-pengalaman di mana dalam kehidupan mereka dibersamai oleh Tuhan. Tetapi saat itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpisah dengan murid. Dan saat itu sama seperti kita yang merasakan kesedihan ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih di dalam kehidupan. Murid-murid merasa sedih, murid-murid merasa kehilangan ketika Tuhan Yesus kembali kepada Allah. Tetapi yang menarik, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, melihat keadaan yang semacam itu, ternyata Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengasihi. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan ketika meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, murid-murid itu tidak dibiarkannya sendiri. Tetapi Tuhan mengirimkan kepada mereka Roh Kudus. Ayat 8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata dalam kesedihan, dalam luka, dalam derita, dan juga dalam kelemahan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Meskipun mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan sejatinya tidak pernah mundur dari kehidupan mereka, karena Tuhan sendiri mengaruniakan roh penghibur yang akan menghibur, yang akan membimbing, yang akan menemani, menyertai kehidupan murid-murid pada waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar tidak meninggalkan umat-Nya dalam segala keterbatasan dan juga di dalam segala kelemahan yang mereka alami. Hal ini menarik untuk menjadi perenungan bagi setiap kita pada saat ini ketika
kita mengalami hal yang sama, ketika kita merasa dalam diri kita mengalami kelemahan, merasa kehilangan, merasa ditinggalkan, tetapi kita perlu mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membersamai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk merespon peristiwa yang terjadi dalam kisah Tuhan Yesus terangkat ke surga ini menjadi dasar dari perenungan kita dan juga menjadi bagian akan kita meneladani ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan meninggalkan umatnya untuk naik terangkat ke surga, tetapi dia tidak benar-benar meninggal, Tuhan akan mengirimkan kepada umatnya Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan kepada setiap umat. Karena itu respon umat sejatinya seharusnya tidak lagi hidup dalam kepedihan, tidak lagi hidup dalam kesedihan, melainkan mereka harus hidup berdasarkan dengan kuasa Roh yang telah dikaruniakan dalam kehidupan. Karena itu ketika merasakan dan mampu menghayati Roh itu ada dalam kehidupan, disitulah setiap pengikut Kristus dimampukan untuk menyaksikan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan. Bahkan setiap umat Tuhan dimampukan untuk bersaksi bahwa Yesus yang sudah terangkat ke surga tidak benar-benar meninggalkan umat, tetapi Ia yang telah terangkat ke surga, Ia pun kembali memberkati umatnya, menyertai umatnya dengan Roh yang dikaruniakan kepada setiap umat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan bacaan kita pada saat ini terkait dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa pesan yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berpesan kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan yang pertama dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah murid-murid diajak, beri pesan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan pesan ini bukan hanya bagi murid-murid pada waktu itu, tetapi juga bagi ulang lanjutkan saat ini. Kita diajar, kita diminta, diputus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau murid-murid pada waktu itu diminta, diputus oleh Tuhan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus, kita bisa mulai dari tempat yang paling dekat dengan di lingkup yang paling kecil, kemudian bergerak ke lingkup yang lebih besar dan lebih luas. Yerusalem itu berada di wilayah ini. Samaria itu berada di luar wilayah Yudea. Yerusalem adalah kota di salah satu kota di Yudea. Ketika Tuhan mengatakan menjadi saksi di Yerusalem, sejatinya Tuhan ingin mengajar pada murid-muridnya pada waktu itu mulailah bersaksi dari tempat yang paling dekat, dari lingkungan yang paling kecil yang bisa kamu cari di Yerusalem, di tempat tinggal kita, di tempat yang paling dekat dengan kita. Kalau hari ini kita diajar dan dituntut untuk menjadi saksi, Tuhan pun mengutus kita untuk memulai kesaksian kita itu dari tempat yang paling dekat dengan kita. Di mana itu bisa keluarga kita, bisa dalam kehidupan kita berjemaah, bisa juga dalam kehidupan pekerjaan. Kemudian berkembang lagi setelah kita dimampukan untuk menjadi saksi dalam lingkup terkecil kehidupan kita, bergerak ke lebih luas.
Dan demikian pun juga seterusnya. Sehingga kesaksian hidup kita itu bisa kemudian menjadi saksi bagi sebuah orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengutusan yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada malaikat yang berdiri di hadapan murid-murid itu mengatakan demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat Allah? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai orang beriman atau bahkan juga kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, seringkali kita hanya memandang Yesus yang berangkat ke surga. Pandangan kita hanya mengarah kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah terangkat. Sampai-sampai kita lupa untuk melihat realitas kehidupan. Apa yang dikatakan malaikat, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit?" Sejatinya ini juga mengandung pesan jangan hanya melihat ke atas, tetapi juga lihat yang ada di sekeliling, yang ada di dunia. Seringkali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan hanya berorientasi pada kesalehan hidup. Hubungan kita sendiri dengan Tuhan tanpa mau melihat realitas kenyataan yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di dunia. Kita mencoba membangun relasi yang baik dengan Tuhan Allah kita, tetapi kemudian kita mengabaikan relasi kita dengan sesama. Mengapakah kamu berdiri melihat Tuhan? Merupakan sebuah ajakan untuk juga berefleksi supaya kita tidak hanya memandang Yesus yang terangkat ke surga, tetapi Yesus yang juga berkarya di dalam dunia. Sehingga bukan hanya kita mencari kesalehan diri kita, tetapi juga kita mampu menyatakan kepekaan kita terhadap realitas kenyataan dunia. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, jika hari ini kita bawa dalam konteks kita saat, setidaknya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memberi beberapa pesan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan umat, murid-murid merasakan kesedihan. Tetapi disitulah sebenarnya letak di mana kita menaruh mengharap bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam kesedihan, kelemahan yang kita alami, janji Tuhannya memberikan kekuatan kepada setiap umat yang terus menjadi saksi-saksi. Tetap tegar di masa-masa yang sukar. Itulah sejatinya yang menjadi kesaksian hidup orang Kristen pada saat ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan, yang sudah pergi ke surga itu tidak tetap tinggal di sana, tetapi Dia hadir dalam wujud yang baru, dalam wujud Roh yang memberi kekuatan. Dan ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya oleh Tuhan dalam lingkup yang kecil, kemudian dalam lingkup yang besar, nah apa yang akan kita saksikan? Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan kesaksian kita adalah bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Sehingga bukan lagi kepedihan, kesedihan karena kita ditinggalkan, tetapi sukacita, kehidupan yang tegar karena Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kita di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan. Dan ketika setiap orang Kristen mampu mewujudkan, mampu menunjukkan bagaimana setiap umat Tuhan yang telah dipilihnya untuk merespon berbagai macam peristiwa yang dialami, itulah bukti, itulah wujud saksi-saksi Tuhan di dunia.
ketika dalam kesedihan kita mampu menunjukkan ketegaran, menunjukkan bagaimana kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Orang akan mengatakan, oh ya, orang Kristen itu luar biasa. Tetap tegar, meskipun suasana, meskipun situasinya sukar dalam hidup. Karena itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan pada kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan hidup kita yang baik, kita mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan senantiasa dipermuliakan di dunia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Salam. Terima kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pengakuan Tuhan Rasul yang dibantu oleh Saudara Kristus. Semangat dari Tuhan, tiba saatnya kita akan pengakuan Tuhan Rasul. Untuk itu, saya mohon untuk kami berdiri bersama umat Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Marilah kita melakukan kembali pengakuan iman menurut pengakuan umat Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersatu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kita. Mari dikasih Tuhan, di hari ini bersama dengan perayaan ibadah syukur kenaikan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kita pun akan menandai kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2021. Menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena hal ini tidak mungkin dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan belaka. Dengan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita dibentuk dan diubahkan menjadi baru untuk menjadi saksi-saksi. Berikut adalah bukti penyertaan Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan umatnya. Selamat menyaksikan. Okay, good morning everyone, Shalom. Today I'm very grateful to have this opportunity sharing with you about one of my experience about God's word through my life over the first time I getting the international scholarship. So to begin, I started to tell you about the pressure being the international relations students. My lecturer kind of pushed over students to have an international experience
something like volunteering or go abroad, having like an exchange program or something. So I started my university. In the first couple of semester, I applied to several scholarship, but unfortunately I got rejected by all of them, and I kinda desperate and kinda insecure of my skills and ability, so it's really got into me. But there was one moment that I got a notification from Twitter about a scholarship in Taiwan, that one of the university offering one scholarship to Indonesian students, and this is I thought that I think this is my time to shine or to get a scholarship. So I started to apply, and thank God that this is my first time I got the first scholarship in my university. So the silver lining of my story is that we have to believe in ourselves, let the God works and plans over our life. It's very unexpected. We have to believe in every way, in every time. So I hope this story motivates you, and thank you for watching. Nami kula Sri Manganti. Wonten satunggaling dalu menika kula mboten ngimpi, mboten napa-napa. Ananging kula cetha semerap Gusti ngetingali kula. Romaos kula menika kok aneh. Ananging kula najan tatak mboten menika wanci dalu melek merem saderengipun kula tilem rumaos ajrih merinding mboten sumerap kawontenan kula piyambak ing napa kok pikiran manah kula mboten ica badhe tilem menika wiwitan badhe tilem. Nggih menika ingkang kula aturaken dalu tengah dalu menika. Gusti Allah rawuh ngetingali kula. Ageman petak astanipun ngaten. Kula ajrih sanget badhe matur mboten saged paken nambi kula. Ajeng kula badhe merem badhe klemalih ugi mboten saged aja melek kula badhe nggigah bapakipun lare-lare mboten mantun ajrih meneh kaget kula mendel kemawon ajeng kula ningali jam kok jam kalih dalu sampun antos enjang kula mboten saged tilem. Enjang badhe matur, badhe cerita dhateng bapak berlare-lare. Kula ugi mboten wonten. Samata wis dangu taun pinten kula kesupen. Mbok menawi ajeng bapakipun lare-lare kabundut katimbalan. Monggo mboten sakit, mboten napa. Nah menika kula tambah manah kula lan pikiran kula mboten ica lan rumaos dedeg terus ajrih menika terus-terusan. Kapundhut menika lajeng oh iki ta kersane Gusti. Kula ngaten. Kersane Gusti ku mundhut bapak lare-lare. Atawis dangu menika. Sampun kula mboten wantun cerita dhateng sinten-sinten kemawon. Dhateng anak-anak sanesipun nggih mboten. Sareng wekdal satunggaling wedal mangkaten kula cerita dhateng anak kula kang bajeng Andi. Kula cerita Andi sadurunge bapak kapundhut ibu diketingali Gusti.
wangsulanipun ndak ambil mentang. Nggih Bu. Dalem nggih dipun ketingali Gusti. Wiwit taksih kula kelas 6. Oh iya, ngaten. Oh iya Dik. Oh. Hello my brothers in Jesus Christ. I'm Wandiru, sharing a testimony related to God's plan into our family life. In the early 3 years of marriage, my wife, Tri Utari, and I were struggling so hard to get a baby, as newlyweds usually hope for. We had done some efforts, and even we did some fertility tests, but the result was still the same. We hadn't been granted a baby by God. We almost got desperation at the time. We had worked and prayed all nights and days, ora et labora, pray and work, but it was still the same. Entering into our 4 years of marriage, I got an opportunity to study abroad, taking my master's degree in Nanyang Technological University, NTU, Singapore. My wife, at the same time, also got a chance abroad, taking her master's degree in India. What a coincidence, thanks to God. After studying abroad, my wife got pregnant to our first daughter, Catherine, and 2 years later on, our second daughter, Evelyn, was born. We bowed down and kneeled to God. What does all of this mean to us? No matter how hard we are trying to get what we are dreaming of, but the authority is still on God's hands. He blesses us based on His time, not based on our time. As in the scripture, in Ecclesiastes chapter 3 verse 11 says, He has made everything beautiful in its time. We propose, but God disposes. One thing for sure, I must say that God always opens the way when there seems to be no way. So keep believing in God. He will make a way for all of us. Thank you very much. God bless you. Amen. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu merupakan suatu kenyataan yang sulit dan berat untuk diterima jika Tuhan berkata tidak untuk setiap keinginan, doa, cita-cita, dan harapan-harapan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara pernah mengalami saat-saat semacam itu. Tidak terkecuali saya. Ada banyak harapan, cita-cita, keinginan, dan doa-doa yang saya mohonkan kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini tidak pernah terwujud. Bahkan mimpi-mimpi saya pun yang dulu pernah ada menjadi suram. Saya marah, saya kecewa, bahkan saya sedih, nelongso, hingga menuntut Tuhan. Kenapa Tuhan saya tidak bisa seperti banyak orang? Kenapa saya tidak seberuntung orang-orang di luar sana? Bapak, Ibu, itu kisah lalu yang pernah saya alami dalam kehidupan saya, dan saya rasa itu tidak perlu diingat-ingat lagi. Karena hari ini saya ingin bercerita kepada panjenengan semua tentang karya kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan tentang jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa saya. Bukan pula atas perkataan-perkataan ya dari Tuhan untuk setiap permohonan-permohonan saya. Karena sampai saat ini pun ada banyak hal yang saya harapkan dan saya mohonkan dalam doa tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya tidak sedih, bahkan saya tidak menuntut Tuhan sebagaimana dulu saya lakukan. Mengapa? Karena saya mengetahui saat Tuhan berkata tidak hari ini, sebenarnya Tuhan
sudah merancangkan sesuatu yang indah bagi saya dan kehidupan saya ke depan. Dan saya percaya apa yang dirancangkannya jauh melebihi dari apa yang saya harapkan dan yang saya impikan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan ketika Tuhan berkata tidak dalam kehidupan saya. Sejatinya Tuhan sedang mengajar dan mendidik saya untuk mampu mensyukuri dan menerima apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Meskipun itu bertolak belakang dengan harapan-harapan, dengan keinginan-keinginan dalam diri saya. Tetapi itulah berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Saya berdoa semoga Tuhan pun memberkati panjenengan semua di dalam kehidupan panjenengan. Dengan kesaksian-kesaksian ini, maka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 dibuka dan akan membuka pula saksi-saksi yang lain sebagai rasa orang percaya untuk mengenal Tuhan dan anugerah keselamatan. Kita nyanyikan bersama nyanyi pop rohani dengan judul Berikan Ku Hati. yang akan kita lakukan secara lugas. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, nyatakanlah anugerah. Nyatakanlah keadilan dan kebenaran-Mu di antara umat-Mu. Berilah kedamaian di dunia ini. Tuhan, lindungilah negara dan bangsa kami. Ajarlah kami untuk selalu mencintai orang-orang di sekitar kami dan alam semesta ini sebagai ciptaan-Mu. Urapilah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak dan rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, ini tibanya saatnya kita untuk bersyukur dengan mempersembahkan sebagian berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Adapun dasar dari kita memberi persembahan tampil dari 2 Korintus ayat 8 ayat 12 yang demikian ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan ini akan kita lakukan dengan kita menyanyikan lagu dari PKJ 216 ayat yang pertama sampai dengan selesainya kita mempersembahkan persembahan. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Dalam kami merayakan kenaikan-Mu ya Bapa, biarlah berkat dan kasih karunia-Mu selalu ada pada kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan
berdoa untuk persembahan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati persembahan ibadah umum, Engkau mau berkati persembahan pembangunan, perpuluhan, ataupun persembahan yang lainnya ya Bapak. Engkau mau berkati persembahan ini ya Tuhan, akan menjadi berguna bagi kelebaran kerajaan ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa di dalam kami mempersembahkan keseliput dosa dan perbuatan kami di dalam mempersembahkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kamu juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini ya Bapa, agar mereka diberi berkat tentang Engkau, agar apa yang kami berikan pada hari ini dan menjadi kelebaran kerajaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, dengan dalam nama Tuhan Kristus, Allah yang hidup yang kekal. Haleluya, amin. Tetap berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mundur dari ibadah kita dalam pengutusan Tuhan dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah, Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya melalui Anda. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga telah dianugerahkan kepada kita di dalam diri Tuhan Yesus Sang Kristus. Kiranya memberkati saudara-saudara semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita undur daripada kita dengan bersama menaikkan pujian pop rohani, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu dan Kisah Tuhan ibadah kita pada pagi hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan Festival di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.